Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Adab berdoa yang ketiga adalah al-jazmu fid du'a wal yaqinu bil ijabah. Pasti dan yakin di dalam berdoa bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi adab kita yang ketiga dalam berdoa, harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada keraguan. Misalnya, apakah doa saya ini akan diterima oleh Allah atau tidak? Itu namanya tidak yakin. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim yang berdoa kepada Allah, harus betul-betul yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam hadis Nabi, kata Allah, Nabi bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun yastahyi min abdihi iza rafa'a yadayhi ilaihi an yuraddahuma sifran." Sesungguhnya Tuhanmu yang maha berkah dan maha tinggi, Dia adalah zat yang maha hidup. Dia malu kalau hambanya sudah mengangkat kedua tangannya, tetapi Allah menolak doanya tadi sehingga dia kembali dalam keadaan kosong. Hadis kursi ini menjelaskan kepada kita, memperkuat bahwa setiap hamba yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya tadi. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita setiap kali kita berdoa. Namun yang harus diingat adalah bahwa bagaimana cara Allah mengabulkan doa setiap orang yang berdoa tadi. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan oleh Nabi kita, "Ma min muslim yad'u Allah bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ah rahim illa a'tallahu biha ihda salas. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma dakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i misluha." Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, kalau doa itu bukan mengandung dosa dan tidak pula doanya memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberi kepadanya satu dari tiga perkara. Yang pertama, boleh jadi doa itu memang disegerakan oleh Allah untuk dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi doa itu diterima oleh Allah tapi nanti di akhirat dibagikan oleh Allah. Yang ketiga, kadang-kadang doanya tadi dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Umpamanya terjadi kecelakaan, terjadi musibah, tetapi dia selamat, maka itulah merupakan bentuk pengabulan doa dari Allah. Dia minta yang lain tetapi diberi oleh Allah dalam, yaitu selamat dari musibah, selamat dari kejahatan. Nah, oleh karena itu, adab yang ketiga di dalam berdoa itu adalah kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa. Kemudian yang keempat, ilha'u fid du'a wa adamul istijal. Harus tenang dalam berdoa dan tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya? Adab yang keempat ini adalah dalam berdoa itu harus tenang, tidak boleh gerasak-gerusuk, dan harus kita merasa bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah, maka kita tidak boleh mengharapkan kepada Allah, hari ini kita minta, hari ini juga harus dikabulkan. Itu namanya kita mendikte Allah. Maka di dalam berdoa itu kita harus tenang. Kalimat-kalimat yang kita bacakan kepada Allah itu, permintaan-permintaan yang kita sampaikan kepada Allah itu harus kita sampaikan dengan tenang.
Kemudian kita tidak boleh tergesa-gesa bahwa doa itu harus dikabulkan. Karena namanya kita meminta kepada Allah, maka kapanpun diberikan oleh Allah kita harus siap menerima. Terkadang doa kita itu dikabulkan. Hari ini kita minta, seminggu sesudah itu baru dikabulkan Allah. Bahkan sebulan, bahkan setahun baru dikabulkan oleh Allah. Yang penting kita harus berdoa terus menerus. Bukankah Nabi Musa alaihissalam dia berdoa untuk kehancuran Fir'aun selama 40 tahun lamanya. Setelah 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Sehingga Allah membenamkan Fir'aun di Laut Merah. Berapa lamanya Nabi Musa berdoa? 40 tahun lamanya. Maka oleh karena itu, adab yang keempat dalam berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa. Semoga bermanfaat.